sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah malam penghiburan di hari yang kedua, mengenang atas dimuliakan Tuhan, Ibu kekasih Grace Ana Mari Worotikan Tikualu. Sebelum kita masuk di dalam ajakan beribadah, dipersilakan kelompok vokal SFGP Senior Friend Gerakan Pemuda GPIB menyampaikan pujiannya. Janji lalu kan pada dan tak pernah dia janji selalu ada tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melanda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk memuliakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kedukaan kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi kidung, kita bakti 260. Kidung yang berduri hatiku,
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami hadir pada malam hari ini ya Tuhan, adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam rangka kami merasakan turut berduka cita atas dimuliakannya Ibu Kekasih Grace Anna Mari Porotikan Tikualu. Biarlah kami pada malam hari ini beribadah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Untuk itu pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin ibadah kami, melalui Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca secara silih ganti. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya Selalu baru tiap pagi. besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan, Gita Bakti 303, bait pertama dan kedua. Sebelum mendengar firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk paduan suara Gita Kasih untuk menyampaikan pujiannya.
Keluarga yang berduka cita, sidang perkabungan yang merindukan penghiburan dari Allah di tengah duka ini, saya mengajak saudara untuk menyiapkan Alkitab. Jika saudara membawa kitab suci, bukalah Alkitab saudara. 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4, kita akan membaca ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, sumber kekuatan di saat kami lemah, dan pengharapan ketika pergumulan datang, sumber hikmat dan pengetahuan ketika kami rindu mengenal kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami mencari Engkau sumber kekuatan, yang kami percaya salah satunya akan kami peroleh dari kuasa firman Tuhan. Maka tenangkanlah hati dan pikiran kami di tengah duka ini kami mohon. Anugerahkan kami hikmat dan pengertian, supaya di tengah duka sekalipun kami boleh memahami firman Tuhan dan menemukan kekuatannya untuk menghadapi pergumulan yang tak mudah ini di tengah duka. Lalu kami kembali bangkit, terutama keluarga, untuk menatap hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 4, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kecuali keluarga, saya mengajak saudara untuk berdiri, mendengarkan firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 4, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kak Eki sekeluarga bersama dengan anak-anak, juga 4 rumpun, keluarga besar Worotikan, keluarga besar Tiko Alu, keluarga besar Pandeirot dan Saerang, baik yang ada di Jakarta dan Surabaya maupun di Manado yang saat ini turut mengambil bagian dalam memangku duka ini walaupun berjauhan jarak yang terpisah. Puji Tuhan kanal YouTube GPIB Pasar Minggu memfasilitasi ini sehingga saudara-saudara yang jauh sekalipun dapat sama-sama bersekutu di tengah ibadah ini. Saya memulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk melihat telapak tangan sebelah kanan saudara dan juga telapak kiri saudara. Saya pernah menyampaikan ini di Pasar Minggu juga. Dan saudara silakan melihat ada guratan M di sebelah kanan maupun guratan M di sebelah kiri. Nanti silakan googling. Saya membaca kisah ini ada banyak runtut sejarah yang tidak sama. Ada yang mengatakan istilah ini muncul dari Frater Trapa, ada juga yang muncul dari peperangan abad-abad awal. Itu istilah yang itu disebut dengan memento mori. M yang pertama itu saudara akan menyebut memento, dan M yang kedua saudara akan menyebut mori. Dalam bahasa Latin, memento mori itu berarti ingatlah akan kematianmu, atau ingatlah kamu pasti mati. Itu memento mori. Dan ketika mereka pergi berperang,
komandan pasukannya selalu, katanya, saya baca di beberapa kisah itu, selalu suruh prajuritnya untuk lihat dulu, ke kiri baca memento, lalu katakan kanan mori. Untuk ingatkan bahwa kematian itu mereka tidak boleh lupa. Seakan saya mengatakan begini kepada Bapak Ibu Saudara, kematian itu kepastian. Menyiapkannya kewajiban iman. Tidak ada satu orang pun saudara atau saya yang akan lepas dari ini. Kematian adalah kepastian. Menyiapkannya itu kewajiban iman. Dan saya memilih teks ini untuk mengajak keluarga semua, keluarga besar yang berduka maupun kita sekalian, membayangkan situasi ini. Paulus mengalami kondisi yang sangat luar biasa. Sayang sekali tidak disebutkan apa, tapi kalau saudara baca di ayat yang ke-6, darahku sudah dicurahkan, dan dia bilang begini, kematianku sudah dekat. Seakan dia mau bilang begini, saya tahu mau datang ini kematian. Seakan dia sudah rasa kematian akan sampai ke dia. Nah, pertanyaan yang penting ada dua Bapak Ibu. Apa reaksi saudara ketika kematian datang? Ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah, apa reaksi Tuhan ketika engkau datang? Karena kematian. Oh, penting. Apa reaksi saudara ketika kematian terjadi? Dan apa reaksi Tuhan ketika engkau datang karena kematian? Dan kalau Bapak Ibu baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kalau tidak dapat baca berulang-ulang, saudara akan mendapatkan jawaban yang menarik. Bahwa ketika kematian mulai mau menjemput dia, ayat 6 sampai 8 memberi kesan yang luar biasa. Paulus siap menghadapinya. Dia bilang, kematian sudah datang, saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, bahkan dia bilang akan tersedia mahkota. Seakan mau bilang kepada kita bahwa ketika kematian terjadi, saya siap, Paulus. Yang kedua, apa reaksi Tuhan ketika Paulus menghadapnya? Karena kematian. Kita menemukannya di ayat yang ke-8, pede banget dia. Paulus mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada Allah oleh Tuhan Hakim dan Adil pada harinya. Seakan dia menggambarkan ketika kematian menjemput dan saya berjumpa dengan Allahku, reaksi Tuhan adalah tersenyum dan mengatakan, welcome Paulus, ini mahkota kehidupan dan selamat datang di kerajaanku. Paulus begitu yakin pada dua pertanyaan ini. Ketika kematian datang, aku siap. Dan ketika aku menghadap Tuhan, saya tahu Tuhan tersenyum. Dan saya tahu mahkota itu diberikan kepadaku. Ini menarik. Maka saya mau ajak saudara malam ini untuk gali teks ini. Jika kematian adalah kepastian, tetapi juga kewajiban untuk menyiapkannya, kita harus belajar pada Paulus, kok bisa dia begitu percaya diri sekali, bahwa dua hal ini dia mampu jawab. Walaupun dia belum dalam teks ini kan dia belum mengalami kematian. Apa sebabnya Bapak Ibu? Saya menemukan 3 hal. Mengapa Paulus mampu dengan yakin menghadapi kematian dan siap menghadap Allah. Menunggu reaksi Tuhan yang positif ketika dia datang. Lihat ayat yang ke-7, ini yang dilakukan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini yang pertama. Baik berarti tidak melakukan kesalahan. Baik berarti kalaupun salah dia perbaiki. Baik berarti tidak gagal. Baik berarti kalaupun gagal dia bangkit lagi. Kan tidak ada yang sempurna. Pertandingan yang baik berarti dia melakukannya dalam kehidupan ini. Dan menjalaninya dengan luar biasa. Paulus melakukan tahapan pertama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan mengakhiri pertandingan. Bentuk pertandingan yang dia jalani dalam bentuk yang baik. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Dan dia melakukannya. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, aku telah mencapai garis akhir. Bukan setengah garis akhir. Atau hampir mendekati garis akhir. Tapi dia mencapai ujung akhir itu. Di tengah jalan dia nggak buang salib. Di tengah jalan dia tidak sangkal iman. Di tengah jalan dia patuh dan kekeh pada kebenaran imannya. Hingga akhir dia mencapainya. Di garis akhir. Bukan di pertengahan Bapak Ibu. Dia sampai finish perjalanan imannya. Dan yang ketiga saya suka sekali itu. Pada proses 2 poin pertama itu. Poin ketiga bilang begini. Aku memelihara iman. Yang dimaksud dengan memelihara iman adalah bertumbuh. Yang dimaksud dengan memelihara iman bukan saja bertumbuh,
tapi berbuah. Silakan saudara baca di Perjanjian Baru. Betapa banyak dan luar biasa tulisan Paulus tentang itu. Wow, dia bertumbuh iman dan cemerlang, bahkan berbuah bagi orang lain. 3 hal inilah yang saya percaya, yang membuat Paulus begitu pede dan yakin bahwa dia siap menghadapi kematian. Sebab kematian adalah kepastian, dan begitu percaya. Walaupun orang banyak mengatakan ini hayalan, tapi saya nggak bilang itu. Saya bilang itu keyakinan imannya. Bahwa kalaupun itu terjadi, Tuhan tersenyum padaku dan serahkan mahkota. Ayat 8 bilang begitu. Karena 3 poin ini dia lakukan dalam kehidupan berimannya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk saudara. Nah sekarang, bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, kematian itu adalah kepastian. Siapapun di antara saudara sepakat, dari kemarin saya monitor di video, dan juga kontak keluarga, saya dan saudara, kita semua kaget. Bahkan sampai menuju ke tempat ini pun WA masih muncul tanya, Man, bagaimana bisa? Sama dengan status Facebook saya kemarin, saya mengatakan, aku tidak akan berkisah tentang bagaimana dia mati atau meninggal. Tapi saya mau berkisah tentang bagaimana dia hidup. Sebab ternyata Paulus bicara bukan soal bagaimana dia mati, tapi bagaimana dia hidup di 3 hal ini. Untuk menerima mahkota dan kemudian diterima dalam tanggung jawab yang luar biasa sebagai orang percaya dan besar itu. Nah karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkanlah kematian saudara. Maaf saya mau bilang begitu. Di tengah duka kayaknya bukan menghibur, tapi saya mau bilang, siapapun saudara, siapapun. Bapak Ibu, kematian adalah kepastian. Kepastian. Engkau harus menyiapkannya. Penting untuk bertanya terus dalam kehidupan saudara. Apakah aku siap menghadapinya? Dan apa reaksi Tuhan ketika itu terjadi dan aku berjumpa dengannya? Karena kematian itu kepastian, engkau harus menyiapkannya. Berlombalah dalam pertandingan yang baik. Capailah garis akhir dan teruslah pelihara iman. Itu yang saudara butuhkan untuk meyakini kelak. Jangan bicara soal sorga Tuhan janjikan, tetapi engkau tidak menyiapkan. Penting, saya begitu berapi-api kalau saya bicara soal kematian karena itu. Misteri Bapak Ibu, misteri. Tapi penting sekali untuk menyiapkannya. Saudara dan saya perlu menyiapkannya. Saudara dan saya perlu menyiapkan. Tolong lihat 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini janjikan, dan ini yang saudara percaya dan saya. Bahwa kelak ketika saya pergi, kata Paulus, yang saya sebutkan tadi termasuk Tesalonika 4 ayat 14, pokoknya kita akan dikumpulkan oleh Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua orang dikumpulkan. Ada kata kunci yang sangat penting. Kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Tidak semua orang dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Ada satu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah meninggal dalam Yesus. Maaf, cuma mereka yang meninggal dalam Yesus yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Meninggal dalam Yesus berarti saudara dan saya mesti hidup di dalam Tuhan. Orang yang meninggal dalam Tuhan berarti hidupnya di dalam Tuhan. Saya mau bilang begini kepada Kak Eki bersama anak-anak dan keluarga besar. Siapapun Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang tidak dapat hadir tapi menyaksikan di kanal YouTube ini. Saya percaya dengan iman saya bahwa Ibu Grace, saya sebut Kak Grace, saya yakin dia meninggal dalam Tuhan. Karena saya tahu dia hidup dalam Tuhan. Dan saya sangat yakin 3 hal ini dia lakukan. Maka saya juga percaya mahkota kehidupan sedang ia kenakan. Amin. Oh penting Bapak Ibu. Supaya duka ini menjadi kekuatan keluarga. Bahwa orang yang kita sayangi dan hormati tidak kemana-mana. Ada di pangkuan Bapa, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Hidup bersama dengan Allah. Siapa yang bisa pastikan? Saudara yang tahu, bukan soal bagaimana beliau mati, tapi bagaimana dia hidup. Saya percaya dia hidup dalam Tuhan. Karena almarhumah hidup dalam Tuhan.
Saya yakin dia meninggal dalam Tuhan. Dan kalau meninggal dalam Tuhan, sukacita surgawi sudah diperoleh. Maka saya mau bilang begini kepada keluarga besar. Duka manusiawi. Tapi, jika saudara dan saya pun melakukan 3 hal ini, perpisahan ini sementara. Satu saat, kita akan dijumpakan juga kok. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan di sana kita akan berjumpa kembali. Hanya engkau harus hidup di dalam Tuhan. Penting banget. Karena kematian ini misteri. Supaya kita mampu menghadapi dan menjalaninya. Terakhir, keluarga, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, memuji orang tentang kebaikannya tidak boleh. Tidak boleh. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Tapi menceritakan kebaikannya untuk kemuliaan Tuhan, itu tanggung jawab iman kita. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak kisah tentang kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang dikerjakan almarhumah Kak Grace. Dan keluarga, saya kira di tengah duka, keluarga akan mampu mengucap syukur. Karena sekian tahun, ada satu sosok yang Tuhan hadirkan. Seorang istri, seorang ibu, seorang anak, saudara-saudara, yang jadi teladan tentang hidup di dalam Tuhan. Pernah mengecap dan menerima berbagai hal dari Tuhan melalui kemurahan dan kebaikan. Itu yang orang menceritakan. Untuk jadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini untuk katakan begini. Kalau hari ini, besok atau lusa, kita meneteskan air mata atas peristiwa ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk mulai tersenyum, mengubah kain kabung saudara menjadi tari-tarian, bahwa orang yang kita sayang dan cintai telah menikmati buah dari semua apa yang ia tabur, yaitu kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Maka kelak nanti juga, saudara dan saya akan dijumpakan dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai, ketika hidup kita pun benar-benar di dalam Tuhan. Mari bangkit kembali keluarga besar. Mari nyatakan kasih Kristus. Bahwa tidak pernah sia-sia orang yang disayangi dan cintai ini almarhumah ada di tengah kita. Untuk terus menjadi teladan. Perbuatan baiknya kita kenang dan kita teruskan. Supaya Tuhan tetap ditinggikan dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Selamat menikmati kehidupan. Jangan lupa menyiapkan kematian. Tuhan berkati saudara. Amin. Gita Bakti 261, mari kita nyanyikan. Yesus kekuatanku.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebaik apapun kami menyembunyikan duka ini, rasa kehilangan ini, dan air mata yang harus diteteskan karena perpisahan, kematian misteri. Tapi semua kami masih tak sanggup menghadapi kondisi yang tiba-tiba ini. Maka malam hari ini bersama dengan keluarga besar, kami yang hadir datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Biarlah iman kami mengolah kebenaran firman Tuhan tadi, menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menghadapi duka ini, istimewa keluarga, dan untuk bangkit lagi karena percaya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kami akan jalani hidup kami yang benar. Kami akan berjumpa kembali. Juga meyakini bahwa Roh Kudus akan menguatkan dan menghibur setiap kami. Karena itu di syafaat ini hamba mau berdoa dan menyerahkan keluarga Worotikan, keluarga Tiko Alu, keluarga Pandeirot, keluarga Sairang, secara khusus Kak Eki bersama dengan anak-anak dan keluarga. Oh Tuhan, hadirlah dengan kuasa-Mu di tiap kondisi ini yang tidak mudah mereka pikul ini. Kuatkanlah tiap mereka, teguhkan iman dan pengharapan. Kami percaya masa depan tetap ada di dalam Tuhan. Dan kami meyakini, mampukan tiap yang berduka termasuk kami bangkit lagi, mengisi kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Maju lagi bersama Tuhan, walaupun tentu tak mudah, karena kondisi tidak sama lagi. Tapi karena Engkau tidak berubah, ya Tuhan kami, Engkau pula sumber kekuatan bagi keluarga untuk menjalani semua pertumbuhan iman mereka. Engkaulah sumber kekuatan. Biarlah ke depan peristiwa ini akan dikenang bukan sebagai duka, tapi bagi mereka dan semua kami, ini berita kemenangan iman. Walaupun sulit diterima, bagi kami ini juga kesaksian tentang seorang ibu, istri bagi suami, keluarga bagi handai tolan. Terima kasih Bapak Richard Tiko Alu, Bapak Michael Brev Tiko Alu, dan semua keluarga. Hiburkanlah dan kuatkanlah. Biarlah semua ini yang dijalani mereka tidak menghadapinya sendiri. Karena Tuhan ada di sekitar. Kami mengantisipasi banyak hal, hingga beberapa pun tidak memungkinkan untuk hadir. Di ruangan ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ini juga sebagai bukti bahwa Engkau mendampingi tiap mereka yang susah di tengah duka. Maka hamba berdoa untuk tiap-tiap orang yang hadir saat ini. Biarlah mereka pulang tidak dengan tangan hampa, dan telinga Tuhan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka. Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Inilah yang terjadi.
Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber berkat, dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, menganugerahkan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang berduka. Meluas berkat-Nya kepada sekalian saudara yang hadir, saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai, tapi diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Ada dua orang. Yang pertama adalah Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Kalau sudah hadir, dipersilakan Bapak Nofri Rondonuwu. Dan yang kedua adalah Bapak Pendeta Inyoman Jepun, MTH, sebagai KMJ, Ketua Majelis Jemaat GPIB Penil, Palembang. Untuk itu yang pertama Bapak Nofri Rondonuwu, dipersilakan. Shalom. Sidang perkabungan dan keluarga pemangku duka, keluarga besar Vorontikan Tiko Alu. Ketika kami mendengar berita duka dari almarhumah Ibu Grace Anna Mari Vorontikan Tiko Alu, kami dari Kerukunan Keluarga Kawanua yang ada di Surabaya, kami kaget karena beberapa waktu lalu almarhum bersama-sama dengan kami di Surabaya untuk melepas Omak terkasih, Omak Pauline Pandairot Saerang. Peranan dari almarhumah dan keluarga besar Vorontikan Tiko Alu yang ada di rumah duka di Surabaya, di Adiasa, begitu luar biasa, sehingga kami dari Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya diapresiasi oleh keluarga besar almarhumah Omak Pauline Pandairot Saerang yang dari Omak terkasih waktu itu berumur 91 tahun. Dengan almarhumah kami tidak kenal dekat secara pribadi, tapi dengan ibu almarhumah kami sangat kenal baik, dan juga dengan keluarga besar Tiko Alu Pandairot. Sehingga berita duka ini sangat mengagetkan kami. Kebetulan saya berada di Jakarta, kemarin pagi siang mendapat berita bahwa Ibu Grace telah dipanggil Tuhan. Nama kami dan keluarga kami secara pribadi, keluarga Rondonuwu Lintang dan juga Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya dimuat, diviralkan di media sosial oleh almarhumah. Sehingga walaupun hanya lewat media sosial, kami terasa begitu dekat. Kami begitu sangat dekat, seolah-olah sudah sekian lama kami bersama-sama dengan almarhumah.
Almarhumah begitu mengapresiasi kami kerukunan keluarga Kawanua Surabaya dengan acara adat yang kami lakukan dalam acara ibadah pemakaman adat Minahasa. Begitu terkagum-kagum almarhumah Ibu Grace melihat perlakuan kami kerukunan keluarga Kawanua Surabaya terhadap almarhumah omaknya terkasih. Sehingga beliau mengapresiasi kami. Beliau membantu kami. Beliau mendukung kami. Sehingga kalau sekarang kami kehilangan seorang figur yang begitu baik, yang begitu mengasihi, dan begitu dikasihi oleh begitu banyak orang. Namun kita sebagai manusia biasa, tentu di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Di mana ada sukacita, di situ ada duka cita. Ada waktu kita berjumpa, ada waktu kita untuk berpisah. Kiranya keluarga besar Worontikan Tikoalu diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menghadapi duka cita ini. Dan akan diganti dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya menyampaikan tadi ke beliau, saya minta waktu karena saya datang dengan surat tugas Bapak Ibu, lembaga. Jadi bukan hanya pribadi, saya datang dengan surat tugas dari GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sehingga diminta untuk mewakili lembaga menyampaikan ucapan duka ini. Minta waktu sedikit, mengapa mewakili lembaga? Tadi saya bilang kita tidak boleh bercerita tentang kebaikan orang untuk dipuji-puji, tapi bersaksi tentang kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Di poin ini saya mau sampaikan bahwa Ibu Grace sekeluarga adalah salah satu donatur tetap kami di GPIB Peniel Palembang yang memungkinkan gereja kecil di ujung pinggiran kota Palembang sampai sekarang puji Tuhan tetap eksis melayani di kondisi pandemi. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Juga ada titipan meresmi dari GPIB Pancaran Kasih Lampung. Tetangganya lagi, jauh lagi. Kalau Bapak Ibu ke sana, saya sudah ke sana. Bapak Ibu tidak bisa pasang status Facebook karena datanya nggak jalan ke sana itu, Pancaran Kasih Lampung. Dan saya kaget beliau juga ada di sana. Dalam tanda kutip, kehadirannya melalui bantuan hingga perjalanan gereja yang kecil di sana juga berjalan dengan baik. Dan saya dititipkan oleh Pendeta Silvi Wayung, Ketua Majelis Jemaatnya, untuk sampaikan juga ini secara resmi. Jadi yang kami kasihi Bapak Penatua Victor Worontikan bersama dengan keluarga Jonathan dan Boy, Bapak Richard dan Bapak Michael Breftiko Alu dan seluruh keluarga Worontikan juga mewakili dua lembaga ini, kami merasa sangat kehilangan dan menyampaikan secara resmi turut berbelasungkawa dan memangku duka ini dari Palembang dan Lampung. Dengan harapan dan doa kami, kiranya keluarga dikuatkan. Kami percaya apa yang ditabur oleh almarhumah, keluarga akan menuainya pada kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di perjalanan kehidupan. Beberapa kawan pendeta juga saling WA kami. Kami menyebut beliau sebagai malaikat tak bersayap. Itu sebutan karena sangat privat sekali. Beliau menopang juga pelayanan person per person para pendeta. Saya tidak boleh menyebutkan nama-nama siapapun, salah satunya saya. Dan bagi saya ini kemurahan Tuhan yang luar biasa untuk kita ingat, dan biarlah Tuhan ditinggikan dari semua karya ini. Jadi mewakili dua lembaga ini, kami menyampaikan turut berduka cita, Tuhan menguatkan keluarga. Terima kasih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, silakan apabila ada yang mau memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau untuk melihat ke depan, dipersilakan.